pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara. Komisi 3 DPR gencar Kapolri terkait motif dan fakta-fakta pembunuhan Brigadir Yosua. Aniaya perempuan saat antre BBM di SPBU, anggota DPRD minta maaf. Gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Kaur, Bengkulu menyisakan sejumlah kerusakan. Korban dugaan investasi bodong batubara serbu rumah Yusuf Mansur. Halo, selamat pagi. Senang sekali kami berdua, saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Sheila Purnama dapat menemani Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi, Kamis 25 Agustus 2022. Ini nampaknya tanggal yang cukup menggembirakan bagi sebagian orang ya. Yang ditunggu-tunggu jam 12 nanti paling lama. Sampai hafal ya. Langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi yang pertama. Pemirsa, puluhan korban dugaan investasi bodong batubara mendatangi rumah Yusuf Mansur di kawasan Ketapang, Cipondo, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Iya, kedatangan mereka untuk menagih uang 50 miliar rupiah yang diduga belum dikembalikan. Puluhan korban dugaan investasi bodong bisnis batubara Jabal Nur dari Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat berkumpul di depan rumah Yusuf Mansur di wilayah Ketapang, Cipondo, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Mereka meminta Yusuf Mansur segera mengembalikan uang milik investor dalam bisnis batubara sebesar 50 miliar rupiah. Para korban dugaan investasi bodong diterima oleh kuasa hukum Yusuf Mansur. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang Kota diterjunkan untuk mengamankan situasi. Total kerugian seluruhnya sekitar yang belum dikembalikan sekitar 50 miliaran. Dari total keseluruhan berapa? Dari total keseluruhan awalnya sekitar 55 miliaran. Ya, itu terdiri dari 250 jamaah. Nah, ini terdiri dari para orang kaya sampai dengan marbot masjid sampai dengan ART. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur menyebutkan kasus tersebut sudah dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mediasi pertama, turunan dikit tuh. Kami masih menghormati proses persidangan yang ada, pun kami juga sangat beritikat baik, selalu hadir dalam persidangan, kan? Dan administrasi yang ada di persidangan sudah kami lengkapi. Kami himbau kepada rekan-rekan dan juga pihak penggugat, gitu kan. Mari kita sama-sama menghormati proses persidangan yang ada. Para korban investasi batubara ini kemudian membubarkan diri setelah Yusuf Mansur tidak menemui mereka. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Ratusan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten gelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD setempat menuntut agar usulan pemerintah daerah tentang pengadaan sepeda listrik disetujui. Ya, sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, unjuk rasa mahasiswa yang mempertanyakan tidak disahkannya anggaran untuk pesantren berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa melakukan long march menuju gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Hairil Anwar, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, mereka menuntut agar DPRD Kota Bekasi lantaran tidak mengesahkan anggaran untuk puluhan pesantren yang terdata di Kota Bekasi. Aksi puluhan mahasiswa ini awalnya berlangsung lancar, namun pendemo masuk ke dalam gedung DPRD Kota Bekasi, ditahan petugas Satpol PP Kota Bekasi hingga saling dorong tidak bisa dihindarkan. Akibatnya pagar gerbang utama gedung DPRD Kota Bekasi ambruk. Aksi mulai reda setelah para pendemo ditemui anggota dewan dan berjanji akan menampung masukan dari para pendemo.
Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, ratusan ketua RT dan RW juga menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD setempat. Kali ini massa meminta DPRD Kabupaten Pandeglang dapat menyetujui usulan pemerintah daerah tentang pengadaan sepeda listrik untuk tahun anggaran 2023. Mereka mengancam akan memblacklist 4 partai yang menolak usulan tersebut pada pemilu 2024 mendatang. Bukan hanya sepeda listrik, para demonstran juga meminta agar honor dan insentif RT dan RW dinaikkan. Karena saat ini insentif yang diterima dinilai cukup kecil, yakni hanya sebesar Rp250.000 per bulan. Untuk diperhatikan. Tapi mendukung nggak Pak dengan sepeda listrik ini? Saya mendukung apapun itu bentuknya. Untuk yang istilahnya tanda mata dikasih ke kami, saya terima dengan hati. Saya mendukung. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Palembang mengakui dan meminta maaf karena sudah menganiaya seorang perempuan saat sedang mengantre BBM di SPBU Demang Lebar Daun. Pemukulan ini sempat menjadi perbincangan di media sosial. Inilah arogansi anggota Dewan Kota Palembang saat menganiaya perempuan di SPBU Demang Lebar Daun, Palembang. Insiden dipicu kisruh antrean BBM pada 5 Agustus itu pun viral. Belakangan diketahui pelaku adalah M. Syukrizen, anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Partai Gerindra. Mengetahui videonya viral, politisi senior ini pun meminta maaf. Kesalahan dengan di BBM. Terus aku antri, aku nak melipir pertama, dia melipir talik, aku minta jalan. Itu baik. Itu baik. Kepada masyarakat hayal amal kan, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan, aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Sementara itu, Partai Gerindra akan memberikan sanksi pada kadernya ini. Kami Partai Gerindra Kota Palembang tidak mentolerir apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Syukrizen sebagai public figure, sebagai anggota DPRD Kota Palembang, sebagai representasi Partai Gerindra Kota Palembang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami pun, sikap Partai Gerindra Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Syukrizen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari DPP. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Meski upaya perdamaian telah dilakukan, DPC Partai Gerindra Palembang menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, razia derek paksa kendaraan yang digelar petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes sejumlah pengendara. Sejumlah pelanggar berdalih terpaksa parkir di bahu jalan lantaran ingin berobat hingga mengantar istri yang akan melahirkan di puskesmas. Pria ini panik melihat kendaraannya menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan di Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Di dalam, ya. Istri saya di puskesmas. Iya. Tolong Pak. Soalnya kan kerja di puskesmas. Enggak, istri saya lagi berobat Pak. Iya. Kita harus ke pos dulu. Namun usahanya sia-sia lantaran bagian belakang ban mobil telah terkait mobil derek petugas. Aksi protes juga dilayangkan pemilik kendaraan lain yang ikut terjaring razia. Kali ini pelanggar terpaksa parkir di bahu jalan karena tengah mengantar istri yang ingin melahirkan. Terus saja apa Bang, lagi lahiran istri atau apa Bang? Lagi udah mules-mules. Ya udah mau parkir GPS kan jauh. Sementara parkir sini dulu kan. Nah ini nggak ada toleransi dari pihak enggak Bang? Petugas menindak tegas pelanggar lantaran laporan terkait banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Penindakan untuk parkir di sini kita sudah lakukan lebih dari 2 kali. Karena satu komplainan dari warga, terus dari tukang kebersihan. Setiap mau bersihan mereka parkir sini jadi terhalang untuk angkutan sampah.
Nah ini kebanyakan para pengemudi taksi online atau gimana Pak? Ya campur Pak, ada yang dari kantor juga, ada yang dari rekan online juga, jadi mereka menunggu di sini. Dalam razia kali ini petugas menderek 8 kendaraan, termasuk mobil pribadi, taksi online dan taksi konvensional. Seluruh kendaraan yang terjaring dievakuasi ke lapangan parkir Irti Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp500.000. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri hari Rabu kemarin guna membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ya, selain motif pembunuhan yang ditanyakan anggota Komisi 3, sejumlah fakta baru juga dipaparkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR pada hari Rabu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kapolri mengatakan tim khusus telah menyita 122 barang bukti seperti senjata api dan CCTV. Dan kami juga mendapatkan CCTV, Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Verdi Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Verdi Sambo datang. Untuk hal lain karena ini masuk di penyidikan, tentu kami tidak akan buka, tapi paling tidak ada temuan-temuan seperti itu. Terkait motif pembunuhan, Irjen Verdi Sambo marah dan emosi mendapat laporan istrinya Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang. Motif Saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Rekayasa kasus kematian Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo juga merembet ke persoalan kode etik dan obstruction of justice atau upaya untuk menghalangi penyidikan. Hingga kini 97 anggota polisi sudah diperiksa inspektorat khusus dan 35 personil telah diproses, di mana 18 diantaranya berada di penempatan khusus atau PASUS. 4 berkas sudah masuk, Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat sebagai tersangka. Kemudian ada 6 yang ditetapkan dalam kategori pelanggaran obstruction of justice yang tentunya ini juga segera kita berkas, dan 35 orang yang saat ini sudah diperiksa dan ditemukan terduga melakukan pelanggaran kode etik. Rapat dengar pendapat yang berakhir sekitar pukul 8 Rabu malam, Komisi 3 DPR mendukung penuh Kapolri beserta jajarannya untuk menuntaskan kasus kematian Brigadir Yosua. DPR RI juga mendorong Kapolri untuk segera melakukan pembenahan internal institusi Bayangkara. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM RI sedianya menyerahkan laporan akhir terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada DPR RI dan Presiden Joko Widodo. Sementara selain memastikan kamera pengawas bagian dari 122 barang bukti yang diperiksa, Kompolnas menyebut tidak ada penemuan uang atau banker di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Dugaan adanya penyimpanan uang di bunker rumah Irjen Verdi Sambo yang menjadi perbincangan luas di masyarakat ternyata tidak terbukti. Kompolnas tidak membenarkan keberadaan uang 900 miliar rupiah tersebut. Kompolnas telah mengkonfirmasi Humas Mabes Polri yang menyatakan informasi itu hoax. Termasuk tim sus juga menyatakan tidak ada penyitaan uang dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sementara dari 122 barang bukti, Kompolnas juga memastikan CCTV menjadi salah satu yang diperiksa. Tapi kalau ada informasi yang beredar di publik, kami memang memantau. Hanya kebenarannya seperti apa kan kami tidak tahu. Maka kami melakukan klarifikasi, dan klarifikasi di Humas bilang hoax, klarifikasi di tim sus bilang tidak ada.
Sementara Komnas HAM segera menyerahkan laporan akhirnya secara lengkap kepada Presiden dan DPR RI serta laporan bersifat teknis kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kalau bisa hari Jumat kami siap. Kalau kemarin koordinasi dengan Pak Mahfud, di kemungkinannya Senin katanya. Oke, kami siap. Bahannya sudah beres. Jadi mau Jumat, mau Senin kita Komnas HAM untuk Kapolri ya. Dan tim susnya itu sudah siap. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku pernah bersua Ferdi Sambo setelah Brigadir J meninggal dunia. Dalam pertemuan itu, Sambo hanya menceritakan kronologi kejadian versi Duren 3. Dari penuturan Sambo, Kapolri berkomitmen untuk mengungkap kasusnya secara terbuka. Jadi mungkin sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdi Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya, karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Bergulirnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J membuat sejumlah pihak di jajaran kepolisian terkena getahnya setelah Irjen Pol Ferdi Sambo dan istri serta perwira tinggi lainnya menjadi tersangka. Tim dokter forensik pun mengautopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Selain telah memeriksa 97 personil polisi, 35 anggota diduga melanggar kode etik dan 18 diantaranya telah ditempatkan di tempat khusus. Juga memaksa Polri menggelar mutasi besar-besaran. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya ada informasi gempa magnitudo 6,5 di Kabupaten Kaur Bengkulu menyisakan sejumlah kerusakan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Sedang di sini, dia ambruk. Ya Allah, untung lebih ini dah. Di hasok, di kakak sini. Ya Allah, sungguh. Mana ada asam? Mana ada langsung tremor. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Betul, kita akan melanjutkan informasi pagi ini. Pemirsa, petugas BKSDA Aceh terjun ke lokasi yang diduga bekas lintasan harimau Sumatera. Ya, sebelumnya petugas juga menerima laporan warga yang mengaku mendengar suara auman harimau di kebunnya di Desa Dasan Raja, Subulu Salam, Aceh. Didampingi sejumlah anggota organisasi konservasi internasional, tim BKSDA memeriksa lokasi yang diduga jadi lintasan harimau Sumatera. Mereka ingin memastikan laporan tentang munculnya harimau di kebun warga. Petugas membakar sejumlah petasan di lokasi untuk menghalau harimau kembali ke hutan. Para petugas juga mengitari perkebunan guna mencari jejak raja hutan ini. Lebatnya semak belukar membuat jejak-jejak harimau sulit ditemukan. Warga diimbau tidak sendirian saat ke kebun, serta melapor petugas jika melihat dan menemukan jejak-jejak harimau. Saya lagi ngambil kayu bakar, tiba-tiba saya mendengar suara, seperti suara harimau. Karena saya keadaan mendadak, saya lari terus. Sebelumnya udah pernah ini bang mendengar suara tersebut bang? Nggak, belum pernah, sekalipun belum pernah. Karena saya baru kali inilah baru saya dengar. Sebelumnya warga mengaku kaget saat mendengar suara auman harimau saat sedang mencari kayu bakar di sekitar areal perkebunan. Konflik antara satwa liar, harimau Sumatera dan manusia kerap terjadi di desa-desa sekitar wilayah kota Subulu Salam dalam beberapa bulan terakhir. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Subulu Salam, Aceh. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu merilis dampak gempa magnitudo 6,5 yang berpusat di Kabupaten Kaur Bengkulu. Gempa mengakibatkan 1 korban terluka, 1 rumah dan 1 masjid mengalami kerusakan. Astagfirullahaladzim. Naga. Inilah salah satu rumah yang terdampak gempa di Kelurahan Pasar Lama, Kabupaten Kaur Bengkulu. Atap dan plafon rumah tersebut ambruk akibat gempa magnitudo 6,5 yang terjadi pada Selasa malam.
Selain itu, BPBD Provinsi Bengkulu juga mencatat 1 masjid rusak dan 1 warga mengalami luka di bagian kepala. Pasca gempa, BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu mencatat ada 6 kali gempa susulan sejak Selasa malam hingga Rabu siang dengan kekuatan bervariasi, mulai dari magnitudo 3,7 hingga magnitudo 4,3. BMKG juga mengingatkan gempa susulan masih berpotensi terjadi. Itu terjadi di Kaur, di perairan Samudra Hindia Barat, pesisir barat Kaur dengan magnitudo 6,5 skala Richter. Adapun untuk gempa susulan hingga siang hari ini itu sebanyak 6 kali. Saat ini masyarakat Bengkulu sudah kembali beraktivitas secara normal. Kekuatan gempa dirasakan merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, bahkan turut dirasakan oleh warga di provinsi tetangga, seperti di Lampung hingga Sumatera Selatan. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Sementara itu, kebakaran menghanguskan sebuah rumah panggung di kawasan padat penduduk terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. 3 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya bisa menjinakkan api usai 1 jam lebih berjibaku. Asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Kelurahan Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat. Api meluluh lantakkan sebuah rumah panggung. Warga pun panik dan berupaya menyelamatkan harta benda karena khawatir api yang membakar sebuah rumah panggung itu merembet ke bangunan lainnya. Menurut warga, rumah yang terbakar dalam keadaan kosong ditinggal sang pemilik berjualan di Pasar Mamuju. 3 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Mamuju yang dikerahkan ke lokasi akhirnya bisa menjinakkan api usai 1 jam lebih berjibaku. Tau-taunya anak-anak manggil, Ma, ada kebakaran di samping, bilangnya kan. Terus saya keluar, saya kasih turun dulu saklarnya lampu itu. Terus saya keluar, mengepul, asapnya naik. Wah sudah, saya lari kembali masuk, ambil yang bisa saya selamatin. Surat-surat yang ini berarti aja. penyebab utama nggak ditahu ya? Ya nggak tahu juga sih, karena rumahnya kosong. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab timbulnya api yang menghanguskan rumah panggung tersebut. Namun diduga akibat korsleting listrik. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Masih seputar kebakaran, pemirsa, kobaran api menghanguskan rumah di Kompleks BTN Soreang Permai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Iya, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik tersebut sempat membuat panik warga. Dengan dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk menjinakkan amukan si jago merah. Mereka berusaha mengisolir agar kobaran api tidak merambat ke bangunan lain di sekitarnya. 1 unit rumah di perumahan BTN Soreang Permai, Kota Parepare, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik di bagian plafon sebelum merembet ke bagian lainnya. Alhamdulillah luka tidak ada. Cuma yang biasanya kena jalannya sempit sehingga almarhum sudah masuk di lokasi tersebut. Korbannya sendiri Pak, apa ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. 7 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi terkait banjir, pemirsa, bencana banjir kembali menerjang permukiman dan ruas jalan utama di wilayah Buru Selatan, Maluku. Ya, bencana serupa juga menerjang sejumlah kawasan di Seram bagian barat hingga melumpuhkan arus kendaraan dan kegiatan warga. Warga dan sejumlah kendaraannya tak bisa melanjutkan perjalanan dan kegiatan mereka menyusul putusnya akses jalan utama di kawasan Nurwe, Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian barat. Banjir menerjang sejumlah kawasan menyusul hujan deras mengguyur wilayah ini. Mengakibatkan hujan tersebut terjadi banjir, sehingga jalur utama ini dia putus. Sementara kami tutup, akses perjalanan ini kami tutup, mengingat karena tidak bisa dilalui. Bencana serupa juga melanda kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Puluhan rumah serta sarana umum terendam banjir setinggi 50 cm hingga melumpuhkan arus lalu lintas dan kegiatan warga. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.
Pemirsa, ruas jalan penghubung antar desa di Brebes, Jawa Tengah amblas akibat pergerakan tanah. Selain itu, akibat tertimpa tanah longsor, tembok salah satu ruangan di kantor Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung, Depok ambruk. Iya, beginilah kondisi tembok salah satu ruangan Kelurahan Pondok Jaya yang berada di lantai 2 usai tertimpa tanah longsor. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Depok sejak beberapa hari belakangan ini. Ruangan yang ambruk terkena longsor merupakan ruang lembaga pemberdayaan masyarakat. Penanganan kejadian ini telah dilakukan dinas terkait. Ya, seperti inilah kondisi jalan penghubung antar desa di Dusun Kalen Pandan, Desa Pamulihan, Kabupaten Brebes yang amblas. Padahal jalanan ini masih dalam pengerjaan pembangunan dan belum bisa dilalui warga. Badan jalan yang baru dibangun seminggu lalu amblas sedalam 3 meter. Menurut staf kecamatan, amblasnya jalan dikarenakan pergerakan tanah akibat terus tergerus luapan arus sungai. Pembangunan jalan menggunakan anggaran penanganan bencana dengan nilai 3,24 miliar rupiah. Dengan amblesnya ini memutus Pak, transportasi desa. Memutus transportasi dari desa Larangan ke desa Kamal. Alhamdulillah ada jalan alternatif jalan desa yang bisa digunakan untuk transportasi masyarakat. Pemirsa, pasangan suami istri diduga korban pembunuhan sadis dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman umum Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, keluarga korban tak kuasa menahan kesedihan saat pemakaman berlangsung. Suasana haru dan kesedihan keluarga mewarnai pemakaman jenazah Lamoni dan Nursiah di tempat pemakaman umum Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, pasutri ini ditemukan tewas mengenaskan di rumah mereka di Kelurahan Bukit Wolio Indah. Saat ditemukan tetangganya, suami istri ini tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di leher dan dada. Ya, itu ditemukan pelakunya, kemudian dijatuhkan sanksi seberat-beratnya. Sebenarnya pelaku bisa cepat ditemukan ya. Keluarga berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap dan diberikan hukuman setimpal. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Ilham Samsudin melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di informasi lainnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara pada terdakwa Era Yani, pelaku pernikahan sesama jenis. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya divonis 8 tahun penjara. Mendengar vonis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi terdakwa Era Yani yang mengikuti sidang melalui telekonferensi dari Polresta Jambi tak kuasa menahan tangis. Era Yani alias Ahnaf Arrafif dihukum penjara 6 tahun karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan lantaran tanpa hak menggunakan gelar akademik dan gelar profesi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun penjara. Terseretnya Era Yani ke meja hijau berawal ketika seorang wanita NA berusia 27 tahun bulan Juni silam melaporkan bahwa ia baru menyadari sosok suami yang telah menemaninya dalam biduk rumah tangga selama 10 bulan adalah seorang perempuan. Korban mengaku menerima lamaran terdakwa karena Era Yani mengaku sebagai seorang dokter atau pengusaha tambang batu bara. Kebohongan terdakwa terbongkar setelah ibu korban meminta bukti status gendernya secara fisik. Ya, usai jeda kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi isak tangis keluarga korban warnai vonis mati terdakwa pembunuhan ibu dan anak. Fokus Pagi akan segera kembali bersama rekan saya Wanda Dwi Utari. Tetap bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, lomba tarik tambang meriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nunukan, Kalimantan Utara berujung duka. Salah seorang peserta lomba meninggal dunia saat perlombaan berlangsung. Awalnya, lomba tarik tambang memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Selasa siang berlangsung meriah. Namun suasana berubah menjadi duka saat salah satu peserta tiba-tiba tergeletak. Korban kemudian dilarikan ke puskesmas, namun nyawa pria bernama Jupri itu tidak tertolong. Camat Nunukan menjelaskan sebelum mengikuti lomba, korban tampak bugar dan sehat. Namun setelah perlombaan berjalan beberapa menit, korban yang menjadi jangkar pasukannya itu tiba-tiba tersungkur. Pengakuan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit asma dan jantung. Warga sangat antusias untuk mengadakan peringatan hari ulang tahun dari ke-77 dan kemudian mengadakan olahraga tarik tambang itu, dan memang kebetulan waktunya mungkin di siang hari juga, jam-jam 3, agak panas terik dan memang cukup menguras fisik. Tapi pada saat sebelum lomba sudah dicek, beliau dalam keadaan baik-baik saja. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad korban kemudian dimakamkan di Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan. Amir Hamzah melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pemirsa, adanya dugaan keterlibatan mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo dalam pusaran judi membuat polisi terus menggencarkan penggerebekan tempat yang dijadikan praktik judi online. Polres Bojonegoro berhasil mengamankan 2 pelaku judi daring berikut sejumlah barang buktinya. Sementara di Palembang, polisi juga menggerebek 2 buah ruko di kawasan Seberang Ulu 1 yang menjadi lokasi judi online. 12 orang tersangka ditangkap. Penggerebekan praktik judi online dilakukan Satuan Reskrim Polrestabes Palembang di 2 ruko di kawasan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Seberang Ulu 1, Palembang. Kedatangan polisi sempat membuat sejumlah orang di dalam ruko terkejut. Pada penggerebekan kali ini, polisi menangkap 12 orang tersangka termasuk sang bandar. Untuk mengelabui petugas, praktik judi ini berkedok warung internet atau warnet. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 2 orang tersangka judi online juga ditangkap petugas. Mereka dibekuk di 2 tempat berbeda saat pelaku mendaftarkan akun ke alamat website serta menyetorkan deposit senilai uang. Sejumlah barang bukti disita petugas. Saat ditelusuri ternyata digunakan untuk perjudian dengan web beralamat di luar negeri. Atas perbuatannya kedua tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat suara soal isu liar konsorsium 303 dalam Kekaisaran Sambo. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri kembali menegaskan pihaknya akan memberantas praktik judi daring ataupun judi darat. Kalau nanti kita periksa di lapangan masih ada, pasti saya copot. Saat ini tim sedang turun bekerja. 2 hal yang kita lakukan, turun untuk mengecek apakah ada keterlibatan anggota di satu sisi. Saat ini juga kita memeriksa jaringan yang kemarin di beberapa wilayah ditangkap. Mabes Polri juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk melacak aliran dana ke sejumlah rekening. Jika ada bukti, penyidik akan memproses lebih lanjut terkait pasal pencucian uang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa kasus pembunuhan ibu dan anak tahun 2021 silam. Isak tangis keluarga korban tak terbendung saat vonis terdakwa Randi Badjideh diumumkan Majelis Hakim. Sidang kasus pembunuhan yang dipimpin Wari Janwarti memutuskan hukuman mati bagi terdakwa Randi Badjideh. Majelis menilai Randi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri 1A Kupang ini disambut haru oleh keluarga korban. Dalam keputusan yang melahirkan keputusan yang indah, keputusan yang adil,
sesuai dengan perbuatan dia dan sesuai pula dengan keinginan kita keluarga, bahkan masyarakat ormas semua. Itu membuat kita keluarga merasa sukacita karena putusan itu benar-benar adil dan campur tangan dari Tuhan yang kita percaya, sehingga terjadi pada hari ini kita saksikan. Kasus pembunuhan ibu dan anak terjadi pada tahun 2021 lalu di Kelurahan Penkase Oeleta, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kedua korban tidak sengaja ditemukan pekerja proyek saat membuat galian untuk pipa air. Hasil pemeriksaan forensik ditemukan tanda-tanda pembekapan terhadap Astri dan anaknya Lael yang dilakukan terpidana Randi Bajideh yang merupakan mantan pacar korban. Jeffrey Suni melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di informasi lain, pemirsa, dua pria bersenjata tajam terekam kamera pengintai merampas gawai milik seorang warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Karena panik, korban serta-merta melempar gawainya hingga raib dibawa kabur kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor. Mendapat ancaman senjata tajam, korban tak sadar melemparkan gawainya. Dua pria bersenjata tajam ini pun leluasa menggasak barang milik korban. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor ini berhasil kabur meski korban sempat berupaya mengejar kedua begal tersebut. Jaga warung di sini, pas ada orang itu mundar mandir, dua orang pakai motor beat, tak tahunya ngancam ke saya. Udah langsung bawa saja, ambil HP. Rekaman CCTV di sebuah kedai soto di Jalan Jambore Raya Cibubur, Jakarta Timur menunjukkan perbuatan seorang pengunjung yang mengambil 3 ponsel milik pegawai tempat tersebut. Untuk mengalihkan perhatian korban, pria itu sebelumnya pura-pura memesan kopi panas. Sukses mengambil ponsel-ponsel tersebut, pelaku melarikan diri dengan mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. Upaya korban untuk mengejar sia-sia karena pelaku memacu kencang kendaraannya. Kini petugas Polsek Ciracas yang mendapat laporan tersebut masih melacak pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Dua pria anggota komplotan pengganjal mesin ATM babak belur dihajar warga setelah tertangkap tangan tengah beraksi di Cikande, Serang. Keduanya gagal melarikan diri setelah dikepung puluhan orang. Inilah saat petugas keamanan dibantu sejumlah warga meringkus komplotan pengganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Dua pria itu dipergoki tengah beraksi di mesin ATM Simpang Asem, Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, saat didekati satpam yang curiga dengan aksi komplotan itu, mereka sempat berupaya melarikan diri. Namun banyak yang massa yang mengepung ATM membuat keduanya dapat diringkus dan sempat jadi sasaran amukan warga. Diduga 2 orang pelaku ganjal ATM. Nah itu diamankan lalu dibawa ke Polsek Cikande untuk pemeriksaan lebih lanjut dan untuk pengembangan terkait adanya dugaan-dugaan ganjal ATM di wilayah Polsek Cikande. Untuk mengungkap jaringannya, kedua pria asal Lampung itu kemudian diperiksa di Polsek Cikande. Diduga komplotan mereka sudah beberapa kali beraksi di sejumlah ATM, termasuk di gerai ATM yang berada di rest area kilometer 68 Tol Tangerang Merak. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Pemirsa, aksi pencopet yang terpergok tengah mengambil ponsel di kawasan Senen, Jakarta Pusat digagalkan korbannya. Teriakan minta tolong korban memancing kerumunan warga yang langsung membekuk pencopet tersebut. Sejumlah warga meringkus seorang pria yang diduga pencopet. Pria itu dipergoki ketika tengah mengambil ponsel dari dalam tas milik seorang wanita yang tengah berjalan di depan Terminal Senen, Jakarta Pusat. Korban yang kaget spontan berteriak saat sang pencopet merogoh tangannya ke dalam tas. Warga yang mendengar langsung mengejar pria itu dan meringkusnya lalu menyerahkannya ke polisi. Saat diperiksa di Mapolsek Senen, terungkap pria itu bersama komplotannya sudah kerap melakukan aksi pencopetan di kawasan Senen dan sekitarnya. Ya, yang menurut keterangan pelaku sudah melakukan beberapa kali sebagai pencopet di sana. Untuk lokasi yang sering adalah Taman HKSN, Pasar Senen, dengan Stasiun Senen.
Jadi memang sudah berkali-kali, cuman ya alhamdulillah baru ketangkap sekarang. Kini polisi tengah mengejar anggota komplotan copet yang meresahkan warga itu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pembobolan minimarket terekam kamera CCTV di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Pelaku sempat menutup kamera CCTV sebelum membawa kabur uang jutaan rupiah. Dari rekaman kamera pemantau atau CCTV, pencuri sempat berjalan di depan toko di daerah Gelagah, Kulon Progo. Sosok lelaki ini kemudian memasuki minimarket dan langsung menyara tempat penyimpanan uang. Karena tak menemukan sasarannya, pelaku kemudian masuk ke ruangan transaksi pembayaran daring dan berhasil menggasak uang jutaan rupiah. Sadar tindakannya terpantau kamera, pelaku berupaya menutup CCTV di ruang tersebut dan dengan kain dan langsung kabur. Di Surabaya, Jawa Timur, penjamret menyasar kawasan perumahan. Ia kemudian menghampiri ibu-ibu dan berupaya merampas barang berharga korban, lalu kabur. Bermodal rekaman CCTV dan mengenali ciri-ciri, Rabu siang petugas Polsek Wiyung berhasil meringkus pelaku spesialis jambret di perumahan ini. Polisi juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya sejumlah tas milik korban, hingga paketan sabu-sabu siap edar. Ini yang di Herves, dompetnya. Sementara di Jember, teror porno aksi seorang pria di pinggir jalan umum kembali menyasar sejumlah wanita. Kali ini korbannya para siswi di bawah umur saat mereka berjalan kaki ke sekolah di kawasan Jalan Raya Trunojoyo. Ulah lelaki bersepeda motor ini sangat meresahkan warga. Bermodal rekaman kamera CCTV, polisi langsung menyelidiki dan telah mengantongi ciri-ciri pelakunya. Di informasi lain, pemirsa, penyelidikan kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di parit di pinggir Jalan Denpasar Gilimanuk mulai mendapatkan petunjuk. Identitasnya terungkap setelah perhiasan dan bajunya dikenali. Identitas jenazah wanita yang ditemukan di tepi Jalan Denpasar Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, dikenali keluarganya setelah mereka melihat pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Wanita berusia 42 tahun yang bernama I Gusti Agung Mirah Lestari yang bekerja di sebuah bank di Bali sempat dilaporkan ke Polres Badung oleh keluarganya karena tidak pulang ke rumah sejak 21 Agustus 2022 lalu. Saat itu korban pamit dari rumah dengan mengendarai mobil sedannya. Anting-anting, jam tangan kan ini sudah dikonfirmasi dengan anaknya. Soalnya kan dia tinggal sama anaknya, dia lebih tahu. Saya kirim foto ke sana. Oh, memang itu milik ibu gitu. Memang benar dah itu sudah dipastikan. Sudah pastikan oleh anaknya gitu. Jasad wanita tersebut ditemukan pada 23 Agustus 2022 oleh warga yang hendak mencari rumput. Petugas Inafis yang memeriksa jenazah mendapati ada luka lebam di wajah, luka gores di lengan, serta luka di kaki. Dan polisi kini masih melacak keberadaan mobil korban. Putu Setiawan melaporkan dari Jembrana, Bali. Fokus Pagi segera kembali, pemirsa, dengan informasi diduga meraba bagian tubuh wanita. Seorang remaja diamankan warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi bersama rekan Sheila Purnama. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, diduga mencabuli 2 siswanya sendiri. Seorang kepala sekolah di sebuah madrasah Kabupaten Purbalingga diamankan polisi. Selain itu, seorang remaja diamankan ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur setelah diduga meraba bagian tubuh wanita. Remaja ini terpaksa diamankan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur karena diduga melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan. Aksi ini telah dilakukan berulang kali dengan modus berkeliling lingkungan menggunakan motor untuk mencari korban. Setelah menemukan, ia akan meraba bagian dada atau bagian belakang korbannya. Cek warga yang jadi korban, cek gang, lanjut cek warga-warga yang lainnya untuk jadi korban. Pas selang 2 hari, saya dapat saran dari Pak RT bahwa pelakunya ketangkep. Ya, itu udah di dalam rumah Pak RT. Saat beraksi, diduga tersangka dalam pengaruh minuman keras.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Ciracas. Ia terancam dijerat pasal tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu di Purbalingga, Jawa Tengah, seorang kepala sekolah di sebuah madrasah di Kecamatan Kutasari digelandang ke Mapolres Purbalingga. Ia diduga mencabuli 2 siswanya sendiri. Perbuatan ini telah dilakukan tersangka sejak 3 tahun silam dengan iming-iming sejumlah uang kepada korban. Tersangka ditangkap tim Satreskrim Polres Purbalingga, Jawa Tengah setelah adanya laporan dari keluarga korban. Modusnya adalah tersangka melakukan bunuh kayu kepada korban dengan memberikan iming-iming yaitu uang dan sering diajak jalan-jalan bersama-sama dengan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kita ke Sumatera Selatan, pemirsa. Polisi menilang sejumlah kendaraan yang sedang mengantri mengisi BBM di salah satu SPBU di Kota Batu Raja, Ogan Komering Ilir. Tilang dilakukan karena setelah diperiksa, kendaraan tidak memiliki surat-surat resmi. Antrean panjang kendaraan terlihat di salah satu SPBU di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mereka menunggu giliran untuk mengisi BBM subsidi jenis solar dan Pertalite. Akibatnya kendaraan mengular hingga ke jalan raya, hingga membuat arus lalu lintas terganggu. Kondisi ini makin semrawut hingga mengganggu kendaraan lain yang akan melintas. Polisi akhirnya menilang antrean kendaraan karena saat diperiksa petugas ternyata tidak dilengkapi surat-surat resmi. Kami dapati ada beberapa kendaraan yang antri menggunakan badan jalan yang potensi macet dan laka. Ditemukan kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK. Maka dari itu kendaraan tersebut kami lakukan penegakan hukum dengan tilang menggunakan sistem e-tilang. 3 kendaraan yang melanggar diamankan polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu. Jika tidak dapat menunjukkan dokumen resmi kendaraan, polisi akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial untuk menyiasati rencana kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Sementara antrean kendaraan di sejumlah SPBU di tanah air kian panjang menyusul ketersediaan BBM subsidi terbatas. Antrean panjang sudah terjadi sejak pagi di SPBU Garut. Mereka adalah warga yang akan beli Pertalite. Namun ada juga yang beli Pertamax karena diburu waktu kerja. Truk-truk ini juga terpaksa parkir dengan mengelilingi Balai Kota Samarinda Rabu siang hingga menyebabkan ruas jalan Kesuma sulit dilalui kendaraan umum. Sopir-sopir truk ini beraksi menyusul kebijakan pemerintah kota tentang aturan pembelian bahan bakar solar bersubsidi yang dinilai memberatkan para sopir. Sementara saat ini pemerintah tengah menghitung dampak dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satunya melalui skema perlindungan sosial, yaitu pemberian bantuan sosial. Exercise-nya sedang disiapkan, bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait dengan penyesuaian atau pembatasan, tapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan. Menteri BUMN Erick Thohir juga memastikan hal serupa terkait penghitungan ulang pengurangan anggaran subsidi serta menggodok skema penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Kebutuhan BBM ini sekarang kan tidak hanya untuk kendaraan bermotor, tetapi yang namanya petrochemical. Nah ini bahan bakunya juga yang namanya crude oil. Sehingga kenapa petrochemical juga membutuhkan, kita juga butuh turunan bahan baku, apakah plastik, apakah baju, dan lain-lainnya. Nah jadi karena itu Bapak Presiden mengarahkan bagaimana penyelesaian daripada import BBM ini atau tentu keseimbangan BBM ini tidak hanya bicara mengenai harga. Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara juga terjadi antrean kendaraan di SPBU yang kian mengular. Ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite mulai langka hingga mengakibatkan penumpukan kendaraan di sejumlah SPBU. Aparat kepolisian pun bersiaga penuh untuk mencegah keributan dan mengatur kendaraan di SPBU ini. Tim Liputan melaporkan.
Di informasi lain, pemirsa, kualitas beras bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang diterima keluarga penerima manfaat di Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur dinilai tidak layak konsumsi. Pasalnya, beras tersebut berbau apak dan berwarna kekuningan. Seorang warga yang masuk dalam kelompok keluarga penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau BNPT di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mengeluh kualitas beras yang dinilai tidak layak konsumsi. Kondisi beras berwarna kuning dan berbau apek. Warga khawatir jika mengonsumsi beras seperti ini akan berdampak pada kesehatan. Agar tidak terbuang percuma, sebagian ibu-ibu memberikan beras ini kepada ayam sebagai pakan. Gak kecewa gitu, kelihatan berasnya kok kelihatannya hancur, kelihatannya ada yang hitam, ada yang merah gitu, agak merah-merahan gini. Terus waktu itu ya buat masak, dicampur gitu. Dicampur, Bu. Karena ini kok dapatnya tumben gitu, biasanya nggak gini kok seperti ini gitu. Nggak enak gitu, masih bau apek gitu, dimasak itu. Sementara itu, Kepala Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang belum mengetahui keluhan warganya terkait mutu bantuan lantaran tidak adanya laporan dari petugas pendamping desa ke kecamatan. Namun ia berjanji akan melakukan pengecekan di lapangan. Ya nanti kita kerjakan kembali nanti dengan supplier, dengan agen, dengan pendamping, kita evaluasi kembali kira-kira memang barangnya sudah cocok atau belum, nanti kita tetap koordinasikan. Bantuan pangan non-tunai yang diterima keluarga penerima manfaat atau KPM berupa beras, telur dan komoditi lainnya, komoditas lainnya tidak ada keluhan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Harga telur ayam di sejumlah daerah sudah menembus Rp32.000 per kilogram. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kenaikan harga telur ayam dikarenakan pengusaha melakukan afkir dini atau upaya mengurangi indukan ayam petelur. Dalam sepekan terakhir, harga telur ayam di pasar Uinenet, Bitung naik dari harga Rp50.000 per papan menjadi Rp67.000 per papan. Naiknya harga telur ayam ini tentu menyulitkan karena telur banyak dikonsumsi masyarakat. Naiknya harga telur juga membuat omset pedagang menurun. Di pasar Bitingan Kudus, harga telur ayam sudah menembus Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya Rp22.000 per kilogram. Tak mau kehilangan pembeli, sejumlah pedagang pun terpaksa merugi dengan menjual telur seharga Rp31.000 per kilogram. Kan dari Pate naik harganya, tulangnya naik lagi hari ini tadi. Kenapa kok masih mempertahankan Rp31.000? Ya tidak tega aja sama bakule, soalnya sudah pada mengeluh mahalin katanya, Mas. Sementara itu, mahalnya harga telur memaksa sebagian warga membeli telur pecah meski beresiko terkontaminasi. Untuk satu butir telur pecah dijual seharga Rp1.700. Karena pecah beli 2 biji. 2 biji teh 17, berapa 1.700. Biasanya berapa, Bu, kalau pecah harganya? Kalau pecahan biasa nama ya 1.000. Terus 252. Sekarang 17. Naiknya harga telur ayam di pasaran ternyata tak mendatangkan untung bagi para peternak telur di Tulang Bawang, Lampung. Bahkan banyak peternak telur yang akhirnya gulung tikar akibat tingginya harga pakan ayam. Merespon mahalnya telur ayam, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan hal ini dikarenakan pengusaha melakukan afkir dini atau upaya mengurangi indukan ayam petelur. Mereka melakukan apa disebut dengan afkir dini. Afkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu ada afkir dini, kedua Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya. Jadi naik. Menteri Perdagangan memperkirakan harga telur ayam akan kembali normal dalam 3 pekan ke depan. Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Ribuan pengemudi ojek daring di Surabaya berunjuk rasa untuk menuntut kenaikan tarif. Sejumlah pengemudi juga sempat menyisir rekan-rekannya yang masih beroperasi agar ikut berunjuk rasa. Sejumlah pengemudi ojek daring menyisir rekan-rekannya yang masih beroperasi di kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk ikut berunjuk rasa. Mereka kemudian berunjuk rasa dengan sejumlah tuntutan, diantaranya kenaikan tarif. Bahkan mereka juga mendesak untuk dilibatkan dalam perumusan tarif. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya Persija Jakarta menang tipis atas Persita Tangerang. Selengkapnya usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Wanda Dwi Utari. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, melaju dengan kecepatan tinggi hingga tak mampu dikendalikan. Sebuah minibus menabrak andong yang tengah terparkir di Malioboro, Yogyakarta. Kuda penarik andong terpental dan terjepit serta kondisi andong rusak parah. Kawasan wisata Malioboro Rabu malam berubah menjadi riuh ketika tiba-tiba sebuah minibus menabrak andong yang sedang parkir. Kerasnya tabrakan bahkan dilaporkan sempat membuat kuda penarik andong terpental dan terjepit, serta kondisi andong rusak parah di bagian roda. Sedangkan mobil mengalami ringsek di bagian depan. Warga menuturkan minibus melaju dengan sangat kencang dari arah utara menuju selatan. Diduga hilang kendali, sopir minibus menabrak andong yang tengah terparkir. Beruntung saat itu di lokasi kejadian tidak ada aktivitas warga maupun wisatawan. Posisi andong ini melu ke Pontal. Jadi posisinya mobil dari mana itu? Dari sana, utara. Terus? Dari utara banter banget, langsung jebres ini posisi mobil dia ini andongnya jungkul-jungkulnya, udahnya kejepit. Baru ambil Pak, ambil air. Ambil nih. Ini berarti parkir di sini Pak, di Terus parkir di pinggir. Enggak ada andong lainnya kok. Terus gimana Pak? Pak tahu Pak? Mobilnya dari utara kenceng. Akibat kecelakaan ini, sopir minibus dilarikan ke rumah sakit lantaran tak sadarkan diri. Insiden kecelakaan ini tengah ditangani Satlantas Polresta Yogyakarta. Nasrul Nasih melaporkan dari Yogyakarta. Antusias mendapatkan pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022, ratusan warga antre di lokasi penukaran uang Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, ini selain ingin mengoleksi, warga pun senang bisa mendapatkan uang baru. Antrean panjang hingga mengular ini mewarnai lokasi tempat penukaran uang baru edisi tahun 2022 di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat Rabu pagi. Antusias masyarakat untuk mendapatkan uang baru terbilang cukup tinggi meski terlebih dahulu harus mendaftarkan diri melalui aplikasi. Ada 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022, mulai dari pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan Rp1.000. Warga pun rela datang dari lokasi yang jauh hanya untuk menukarkan uang kertas baru ini. Selain untuk koleksi, mendapatkan pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 beberapa hari usai peluncurannya pun menjadi suatu kebanggaan. Nggak ada, seruan aja kan, biasanya kalau siapa yang paling cepat dia bilang wah gila dapat gitu, kayaknya punya kebanggaan tersendiri aja. Nah, jika Anda tertarik untuk mendapatkan uang kertas rupiah baru ini, bisa mengunjungi Stasiun Pasar Senen mulai dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang atau selama persediaan masih ada. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Ya, dari pekan ke-6 BRI Liga 1, pemirsa, Arema FC berhasil menaklukkan Rans Nusantara dengan skor 4-2. Hasil ini membuat Singoedan menjaga rekor tak terkalahkan di kandang sendiri di BRI Liga 1 musim ini. Arema FC meneruskan catatan apik tak pernah kalah di laga kandang di BRI Liga 1 musim ini saat mengumat Rans Nusantara dengan skor 4-2 di Stadion Kanjuruhan Malang Rabu sore. Singoedan tampil garang dan berhasil unggul 3-0 di 30 menit awal. Ilhamuddin Armain buka pesta gol Arema pada menit ke-9 usai menerima umpan Dendi Santoso.
Keunggulan tuan rumah kembali bertambah pada menit ke-21 lewat gol Jayus Haryono yang memanfaatkan bola liar. Pemain bertahan Arema Sergio Silva menambah keunggulan Singoedan di menit 28. Tertinggal 3 gol membuat Rans meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan. Pemain veteran Oke John memperkecil selisih skor menjadi 1-3 setelah memanfaatkan kesalahan Adilson Maringga dalam mengantisipasi bola tendangan bebas. Kelengahan barisan belakang Arema kembali membuahkan gol bagi Rans. Kali ini, Wander Luiz mengubah papan skor menjadi 2-3. Arema akhirnya mengunci kemenangan melalui tandukan Abel Kamara di menit ke-76. Kemenangan 4-2 mengantarkan Arema mengoleksi 10 poin dari 6 laga, sedangkan Rans Nusantara memperpanjang puasa kemenangan di BRI Liga 1 dan berkutat di zona degradasi. Sementara dari laga lain, gol penalti di menit akhir membuat Persija Jakarta menang tipis 1-0 aja nih kontra Persita Tangerang. Ya, dengan kemenangan tersebut ini Persija naik ke posisi 6 klasemen. Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 kontra Persita Tangerang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu malam. Ketidakhadiran Hanno Berens yang mengalami cedera sangat terasa bagi Persija Jakarta di laga ini yang sulit berkreasi dan menciptakan peluang. Pada menit 39, Persija memiliki peluang emas untuk membuka skor. Michael Kermencik menyisir sisi kiri pertahanan Persita dan melepaskan umpan. Namun gagal berbuah gol karena sundulan Abdullah Yusuf Helal masih melebar. Di paruh kedua, permainan alot kembali diperagakan kedua tim dan membuat minim peluang yang tercipta. Peluang untuk unggul kembali didapat Persija lewat skema serangan balik pada menit ke-74. Riko Simanjuntak yang menyisir dari sisi sayap memberikan umpan kepada Syahrian Abimanyu. Namun tendangan Abimanyu masih melebar di sisi kiri gawang Persita. Gol yang ditunggu pendukung Persija akhirnya hadir jelang laga usai. Pelanggaran Nelson Alom berbuah hadiah penalti. Yang berhasil dituntaskan dengan baik oleh Abdullah Yusuf Helal. Gol penalti jadi satu-satunya yang tercipta pada laga ini. Dengan kemenangan 1-0, Persija naik ke posisi 6 klasemen, sedangkan Persita tertahan di urutan keempat. Ya, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Ayo dukung juga operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162633888 atas nama Yayasan Puni Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Wanda Dwi Utari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.